Ya, selamat malam. Saya sapa dulu ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, dari Bojonegoro, Mas Rizal Sugeng Dalu, Mas. Sugeng Dalu, Pak. Ada Mas Wido Suryo juga. Ada Ibu Julia Manulang, itu Mauliate Godang itu sudah hadir bersama-sama dengan kita semua. Ya, lalu kemudian ada siapa lagi? Abang Antoni Ginting sudah hadir juga, Ibu Indriati Santoso, Kakak Frida, Pak Teddy ini, Kak Teddy, Pak Ali sudah hadir juga di sini. Saya sapa dulu ya. Ibu Mariana Yen, selamat bergabung juga. Bu Puspita ya. Ada Bu Herlin Handayani, selamat bergabung juga. Oke. Sebentar. Oke, ada yang mengacungkan tangan ya. Kenapa ya? Pak Arif, ada yang bisa dibantu? Ada yang mau ditanyakan? Oh, mungkin kepencet ya, saya turunkan. Oke. Sekali lagi selamat malam. Kakak-kakak, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali dalam acara webinar malam ini mengenai biosaka ya. Nah, pasti pada ini bertanya-tanya, apaan sih itu biosaka gitu? Apa sih biosaka ya? Biosaka itu nanti lengkapnya itu sudah ada ahli-ahlinya di sini ya. Ada Mas Muhammad Ansar Sugeng Dalu, Mas. Kemudian ada Bu Feratan juga sudah hadir di sini ya. Nah, Mas Ansar ini yang menggagas mengenai biosaka. Nanti beliau akan cerita. Dan Ibu Vera seperti yang teman-teman, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian sudah kenal, sudah tidak asing lagi ya, tidak perlu dikenalkan lagi 2 kali, 3 kali. Saya adalah murid Pak Ansar. Oh, ini suhu aja bilang murid ya. Aduh, luar biasa sekali ya. Nah, ini ya Bu Vera pasti teman-teman Bapak Ibu kakak-kakak sudah kenal semua ya. Nanti beliau akan cerita karena sudah berjumpa dengan Mas Ansar ya di Blitar waktu itu supaya kita bisa tahu nih kegunaan biosaka itu apa. Mungkin di antara teman-teman kakak-kakak Bapak Ibu sekalian malam ini ada yang mungkin juga punya kebun ya, bertani atau bertanam. Nanti kita bisa bisa saling sharing untuk hal ini ya. Yang pasti kita pastikan malam ini suasananya suasana udah enak ya, udah pulang kerja mungkin, sudah selesai kegiatan, sudah makan malam, kita pakai untuk kegiatan yang bermanfaat ya. Tidak hanya kita harus mengejar istilahnya itu mungkin penghasilan, pendapatan ya dengan kita bekerja, tapi kita juga menambah ilmu dan kita saling bertemu nih banyak teman-teman di sini. Kita jadi kenal dan punya banyak teman-teman baru di sini. Oh, kita mau persiapkan, kita mau berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya undang Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah kami dapat berkumpul malam ini di sini. Kami percaya apa yang diniatkan dengan baik, dijalankan dengan baik, akan menghasilkan juga buah-buah kebaikan. Malam ini kami berdoa untuk 2 narasumber, yaitu Mas Muhammad Ansar dan juga Ibu Feratan, yang akan sharing dan bercerita mengenai biosaka. Kami serahkan pelaksanaan ngobrol-ngobrol santai webinar malam ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semua ide, semua kepintaran, semua apapun yang kami pikirkan, semuanya berasal daripada-Mu. Dan kami mau berbagi, kami mau sharing ini semua untuk kebaikan umat manusia seluruhnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya, oke. Teman-teman sekalian, malam ini saya bertugas sebagai moderator ya. Nah, moderator ini sebenarnya enak karena setiap kali saya ikut webinar, ilmu saya bertambah. Dan semakin saya
mengikuti webinar ya, mengikuti Bu Vera ya, semakin saya sadar bahwa banyak yang saya tidak tahu ya, itu keuntungannya enaknya di situ. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, untuk secara resmi membuka acara ini malam ini, Bu Vera dibantu dan didukung oleh Eco Green Mahitala. Saya undang Ibu Emilia Karyadi sebagai Wakil Ketua Eco Green Mahitala untuk memberikan sepatah dua patah kata menyambut Bapak Ibu sekalian dan juga secara resmi akan membuka webinar malam ini. Kepada Ibu Emilia Karyadi, dipersilahkan. Terima kasih Kak Yudi. Selamat malam Bapak dan Ibu yang tercinta, khususnya kepada Pak Ansar yang malam ini akan menjadi narasumber, kepada Ibu Feratan dan juga kepada Kak Yudi yang menjadi moderator. Sungguh luar biasa malam ini kita bisa bertemu lagi untuk mengenal lebih jauh apa itu biosaka. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa saya mewakili Ketua Eco Green Mahitala, yaitu Kak Yudi Darmawan, yang malam ini berlaku menjadi moderator. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita ingin tahu ya apa itu biosaka. Nah, Eco Green Mahitala yang selama ini selalu memberikan perhatian dan mendukung segala upaya-upaya untuk pelestarian alam dan juga untuk pemeliharaan bumi, sangat mendukung sekali upaya apapun di dalam memelihara bumi. Salah satunya adalah kita ingin mengenal atau mensosialisasikan biosaka. Pasti banyak yang bertanya-tanya apakah biosaka itu. Ini akan kita ketahui bersama dengan narasumber yang langsung adalah penggagas dari biosaka itu sendiri, yaitu Pak Muhammad Ansar, yang malam ini juga akan dibantu oleh Ibu Feratan selaku dari Yayasan Ekoenzim Indonesia. Dan tentu saja Eco Green Mahitala, salah satunya yang menyediakan sarana ini, berharap bahwa apa yang akan kita pelajari malam ini menjadi berguna, bermanfaat. Apakah biosaka ini dapat menggantikan pupuk kimia yang selama ini masih banyak digunakan oleh petani? Apakah biosaka ini mudah dibuatnya? Bagaimana penggunaannya? Dan bagaimana cara membuatnya? Akan kita dengarkan dengan jelas dan detail dari narasumbernya langsung, yaitu Pak Ansar. Terima kasih kepada Pak Ansar, kepada Bu Vera, juga kepada Kak Yudi sebagai moderator, dan tentu saja kepada PIC kita malam ini, Kalina Hussein, dan yang selalu menyediakan sarana untuk Zoom meeting, yaitu Kak Argon. Selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Emil ya, yang sudah memberikan sepatah dua patah kata mewakili Eco Green Mahitala. Oke, Bapak Ibu, Kakak dan teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke acaranya aja ya. Kalau di EGM itu simple, kalau sama Bu Vera itu semua ilmu kupas tuntas ya, setajam silet ya. Jadi semua itu dikasih, nggak pakai babi ibu, nggak pakai basa-basi, nggak ada bilang begini. Nanti kalau ikut webinar selanjutnya, nanti kita kasih ilmunya. Nggak, semua malam ini akan dibuka semua, dan tugas Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman semua adalah apa setelah ini? Praktek, ya. Praktek apa? Membuat. Dan setelah itu harus dicoba. Kemudian dialami, dirasakan manfaatnya seperti apa, ya. Bapak Ibu, kakak dan teman-teman sekalian, saya sedikit menjelaskan ya bahwa memang Eco Green Mahitala itu didirikan beberapa tahun yang lalu sewaktu masa pandemi. Kita ini kembali ke alam ya, mulai ada pembuatan ekoenzim, mengompos, bikin pupuk bertanam organik dan lain-lain ya. Nah, malam ini kita punya satu lagi ya. Ini sosoknya misterius sebetulnya, ini Mas Muhammad Ansar ini, Mas Ansar ya, saya panggil Mas Ansar aja, misterius gitu. Kalau ditanya siapa sih beliau ini kayak gitu ya, banyak yang bertanya-tanya. Bapak Ibu, kakak dan teman-teman sekalian, biar kita makin misterius ya,
nanti Bapak Ibu Kakak setelah webinar malam ini coba googling, ketik kata-katanya itu ya, Muhammad Ansar penggagas Biosaka. Oh, coba nanti dilihat. Itu semua nanti videonya muncul semua ya. Semua ini. Mas Ansar udah senyum-senyum aja tuh ya. Oke, langsung aja kakak-kakak, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, supaya kita nanti seru untuk tanya jawabnya, karena pasti akan ada tanya jawab. Saya persilahkan kepada Mas Ansar untuk memberikan sepatah dua patah kata, menceritakan pengalaman, dan mau kasih presentasi apa sih buat kita semua. Biarkan Mas Ansar yang bercerita tentang beliau sendiri. Kepada Mas Ansar, Sugeng Dalu Mas, dipersilahkan. Monggo. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Ansar dari Blitar. Ini sangat bersyukur sekali yang saya hormati seluruh peserta yang hadir, luar biasa antusias. Yang saya hormati ini guru saya, Bu Feratan. Yo, luar biasa. Ini di luar dugaan, ini sebuah kehormatan. Ada juga Bapak Yudi Darmawan. Saya ngimpi apa sebelumnya ya? Ini diundang oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Yang saya sendiri nggak ngerti nih, ada apa sebenarnya. Jadi, saya sebenarnya berniat dari awal hanya ingin membantu petani. Bagaimana kondisi petani yang benarnya dalam kondisi yang mereka tidak kekurangan, tapi mereka tidak bisa untuk lebih. Kecuali memang petani yang menengah ke atas. Kebanyakan petani di Indonesia itu keluhannya sama persis. Sehingga Biosaka ini digagas gitu. Nah, tapi untuk sebelum memulai apa yang saya saya sharingkan tentang Biosaka, saya juga iya luar biasa. Ini sebenarnya bukan ranah saya menggurui para guru. Bu Vera menjebak saya ini. Jadi seluruhnya saya sebelumnya mohon maaf, izinkan saya juga di awal memohon maaf, ini tidak bermaksud untuk menggurui saudara semua, Bapak Ibu semuanya, karena apa, saya yakin Biosaka ini sebenarnya bukan apa-apa, sesuatu yang sangat sederhana, tapi semua mampu hari ini merendahkan diri hanya untuk mendengar cerita dari saya. Jadi ini bukan mengajari, saya hanya bercerita saja ya Bu Vera ya, Pak Yudi. Monggo Mas, matur suwun sanget. Monggo, monggo. Jadi sebelum masuk ke bahasanya runtutan cerita, jangan materi ya Bapak ya, Ibu. Kita pengen putar dulu video yang tadi saya kirim. Catatan ini. Video yang tadi saya kirim. Jadi Biosaka itu sangat sederhana sekali. Kalau boleh ditampilkan. Videonya hanya durasi 1 menit kemungkinannya. Ya. Mohon dibantu teman-teman media, thank you. Bukan yang ini kalau bisa. Yang tadi saya kirim Bu ada ya? Yang Ya, ini betul, Master. Ya. Yang itu Videonya juga, atau fotonya? kalau itu terlalu lama, Bu. Ya, ini mungkin yang ini dilihat dulu. Nah, Betul betul. ini? Ya, benar ini. Siap, oke.
Makasih Kalina. Ya, Segenggam rumput subur, minimal 5 macam ya. oke, Bapak sing gawe. Caranya gimana nanti? Tak jari ya. Kita kesana belum disit. Di dalam air. Iya. Dalam air. Remas di dalam 5 liter air, lalu aduk. Diremet bukan dihancurkan, pelan ini ngeremetnya pelan. Nggak boleh dipelintir. Satu kali diremet, satu kali diaduk. Terus. Satu kali diremas, satu kali ngaduknya berlawanan diaduk. jarum jam. Tangan kiri tetap megang, tangan kanan ngaduk. Nah, diremet. Pelan. Ngeremetnya ning jero banyu. Ditekan. Nah, ditekan. Terus. Boleh ini diputer, rumputnya diputer boleh, tapi nggak boleh hancur ya, pelan-pelan mawon. Nah, jangan dipelintir Pak. Diremet baen ya. Jangan melintir sih ya. Nah, satu kali remet diaduk Pak. Nah, pelan-pelan, remetnya pelan. Ada dong tirik kue mungkin Nek nanti ngeremetnya kekencengan. Keremat bisa ditekan. Oke, paham Pak? Ini? Paham. Nah, satu kali remet, aduk. Oke, siap. Terus lakukan sampai nanti homogen. Orang kue muskulah lemah lah. Bening banget Ya. dong itu Terus. semacam Ini kan berarti Tara, tanggane cek sakit bae Juga bakal biji maning kan beda-beda maning. Oh, ngapak-ngapak ini ya Mas Ansar ya. Ngapak-ngapak Iya. ya. Siap Ini digunakan? kebetulan di Banyumas. Ya. Iya. Purwokerto. Jadi kita pakai bahasa ngapak. Yo ngono sejejer tangan sejejer. Pokoknya maning-maning ngeremet ya. Maning-maning ngeremet ya. Pokoknya diremet-remet aja di pelintir-pelintir katanya gitu, Pak. Ya, oke. Waduh, tuh. Itu berapa lama Mas Ansar itu ngeremetnya itu berapa lama sambil diputar-putar itu? Untuk membuat biosaka hanya dibutuhkan waktu antara paling cepat 10 menit, paling lama 1 jam. Nah, ini Oke. misinya biosaka. Dan itu langsung bisa digunakan dan bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama, antara 3 bulan sampai 5 tahun. Mantap sekali ya. Sekarang masuk kepada slide bercerita, bukan materi, karena saya tidak mungkin menggurui para guru. Bu Vera, ini saya nggak ketemu orang sudah nervous ya. Baik, ini biosaka. Biosaka itu adalah singkatan dari bionya itu adalah ragam hayati atau biologi atau tanaman, sedangkan saka itu adalah singkatan dari selamatkan alam kembali ke alam. Nah, lanjut. Oke. Biosaka adalah sebuah inovasi teknologi pertanian organik yang terbentuk sebagai bioteknologi yang dibuat dari dedaunan atau ragam hayati yang dalam bentuk heterogen aktif menjadi homogen stabil melalui metode peremasan menggunakan tangan tanpa melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroba dan langsung dapat digunakan pada saat setelah dibuat dan menjadi homogen. Biosaka perlu diingat bukan pupuk, bukan nutrisi, bukan juga hormon. Tentu semua SOP dalam biosaka akan berbeda dengan nutrisi ataupun pupuk ataupun hormon yang ada saat ini. Nah, biosaka dikenal juga sebagai elisitor. Ya, boleh di slide selanjutnya. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak ahli, banyak orang, termasuk bukan hanya para ahli, tapi juga petani-petani, karena memang pemahaman tentang organik di biosaka ini berbeda dengan organik yang lain yang sebelum-sebelumnya. Jadi
Banyak pertanyaan diantaranya, mengapa tidak terfermentasi, padahal kan hanya diremat-remat tangan. Kedua, mengapa juga tidak terfermentasi, padahal dibuat dengan bahan organik dalam waktu yang singkat pula. Terus kalau dilihat dari tingkat kelarutan zatnya di dalam biosaka, itu jauh sekali dari standar pada POC pada umumnya. Terus seandainya biosaka ini elisitor, apa iya biosaka atau elisitor itu semudah itu? Oke, lanjut. Jadi saya juga sebenarnya tidak mampu menjawab biosaka ini itu apa. Ini adalah tugas dari para peneliti yang nantinya akan menerjemahkan. Karena biosaka sendiri dari awal ini sebenarnya sudah saya buktikan sejak tahun 2010 sampai hari ini, sehingga terus di Blitar sejak tahun 2014 dan akhirnya muncul ke permukaan, dan di luar dugaan biosaka itu menjadi trending hari ini. Jadi ya semoga biosaka bisa menjadi solusi lah untuk bangsa Indonesia di tengah krisis, seandainya memang biosaka itu elisitor. Karena memang kalau di pasaran, elisitor itu mungkin tidak akan terbeli oleh petani-petani menengah ke bawah, karena harganya di pasaran itu 10-15 juta per liter. Dan seandainya biosaka ini memang adalah elisitor, benar-benar elisitor, semua patut bersyukur bahwa ini hadiah dari Tuhan untuk seluruh petani Indonesia, mungkin untuk seluruh petani di dunia, karena memang semudah itulah biosaka dibuat. Sampai hari ini kesimpulan sementara memang biosaka adalah elisitor, meskipun perlu penelitian yang lebih lanjut. Oke, lanjut. Nah, dalam membuat biosaka itu ada SOP 3M. Jadi tadi di awal kita sudah membuat melihat video membuat biosaka. Hanya segenggam rumput, mungkin hanya kurang dari 2 ons mungkin ya untuk ditimbang beratnya. Hanya segenggam rumput kita masing-masing, segenggam agak lebih besar, itu untuk sekitar 5 liter larutan biosaka. Tapi ada 3M biosaka. Ketika 3M ini dilewatkan, biosaka tidak akan mampu berfungsi dengan baik. M pertama itu sebenarnya meramu atau mencari bahan. Nah, mencari bahan biosaka. Yang kedua, proses membuatnya. Bagaimana biosaka dibuat, kalau sudah jadi bagaimana, yang selanjutnya bagaimana cara mengaplikasikan biosaka. Biosaka mungkin terlihat sangat sederhana, tapi ketika SOP dalam menggunakan biosaka itu tidak ditaati, tidak diikuti sesuai dengan anjuran, bisa berakibat sangat fatal pada tanaman. Nah, biosaka sudah sangat sedikit dosisnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya, Ibu. Nah, bagaimana kita bisa membuat biosaka dengan baik? Sebenarnya biosaka tidak memerlukan keahlian khusus, hanya membutuhkan ketelatenan. Nah, ketelatenan dalam memilih bahan, dalam meramu, menikmati proses membuat biosaka, dan cara mengaplikasikan biosaka itu mantep atau tidaknya seseorang tersebut. Nah, biosaka sebenarnya hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor ini. Pertama, jam terbang atau pengalaman membuat biosaka. Pemilihan bahan, ketelitian dalam mengamati bahan yang dibuat biosaka. Jadi ini ada yang ketiga itu yang perlu sangat diperhatikan. Semakin ekstrim tempat tumbuh tanaman bahan biosaka, semakin baik pula kualitas biosaka. Nah, yang keempat, sikap hati dan pikiran. Karena disimpulkan biosaka diperkirakan melibatkan epigenetik atau ekspresi gen atau potensial sel. Potensi sel
yang terbaik pada manusia adalah dipengaruhi oleh sikap hati dan pikiran. Yang kelima, cara aplikasi biosaka. Sebaik apapun biosakanya, tidak akan berdampak nyata pada tanaman apabila tidak mentaati SOP-nya. Terus yang keenam ini adalah cara kerja dari gerakan kita selalu menularkan ke petani di sekitarnya, di sekitar kita. Ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah membuat biosaka, juga biosaka dibagikan ke petani-petani di sekitarnya. Setelah mereka percaya, mereka akan diajari biosaka. Nah, ini yang kita lakukan terus selama dari tahun 2014 di Blitar dan sekitarnya. Oke, lanjut. Nah, jadi hari ini seiring waktu banyak sekali petani-petani di seluruh penjuru Indonesia ya itu mampu membuat biosaka dan membuktikan biosaka mulai dari fakta di lapangan, dampak pada tanaman maupun sampai pada testimoni biaya yang dikeluarkan dalam dunia pertanian. Jadi saya juga menyampaikan mohon maaf kepada petani-petani yang masih gagal dalam membuat biosaka, meskipun terkadang sudah memilih bahan yang bagus, tapi ada kunci sebenarnya yang terlewatkan ketika memilih bahan. Jadi ada beberapa bahan yang tidak simetris atau warna daun yang sedikit bercak, mungkin kurang pengamatan, itu juga bisa menimbulkan kegagalan dalam membuat biosaka. Nah, untuk yang ini perlu terus belajar, terus memahami, ya. Kalian ini akan terlatih dengan sendirinya, juga sesuai dengan jam terbang yang dilakukan oleh si pembuat biosaka. Saya yakin biosaka bisa dibuat oleh siapapun, seluruh petani di Indonesia seiring dengan pembuktian-pembuktian yang terus meluas yang terjadi di seluruh wilayah, baik dari ya ini sudah di seluruh wilayah biosaka ini, dari Sabang sampai Merauke saya yakin sudah ada, tapi masih ada beberapa juga yang gagal. Saya yakin suatu saat atau tidak lama lagi pasti bisa membuat biosaka. Oke, lanjut ke berikutnya. Ya. Ini ada sedikit aturan dalam membuat biosaka. Biosaka ini adalah mungkin bonus ya, nantinya akan berkembang sesuai dengan kearifan lokal. Karena untuk biosaka, apabila rumput sejenis di tempat lain terserang penyakit, sebenarnya masih sangat efektif dipakai dalam radius mungkin 500 sampai 1 km atau mungkin satu desa atau satu kecamatan sangat efektif. Tapi apabila ingin bebas dari hama dan penyakit, biosaka sebaiknya dibuat dalam lingkup lokal atau di mana tanaman budidaya tumbuh, di situ biosaka dibuat, mungkin akan lebih mengurangi penggunaan bahan kimia, terus akan lebih mengurangi pupuk kimia juga, dan akan mengurangi resiko dampak lingkungan. Oke, selanjutnya. Ini dasar pemahaman untuk bagaimana pemula membuat biosaka. Sementara waktu Profesor Robert Manurung, ahli rekayasa hayati, dan Dr. Hansen, ahli kinesiologi yang ada di Bandung, itu menerjemahkan biosaka itu terkait dengan potensi sel atau kecerdasan sel. Beliau mengatakan bagian yang paling cerdas dari manusia, dari tubuh kita itu adalah sel. Nah, sel ini yang menghasilkan ekspresi genetik.
selanjutnya menghasilkan bahan kimia sel. Nah, bahan kimia sel pada manusia itu dipengaruhi oleh sikap hati dan pikiran. Nah, kalau pada tanaman itu ada fase tanaman. Kalau pada manusia sikap hati dan pikiran. Terus sikap tersebut mempengaruhi gelombang atau sinyal. Kemudian sinyal tersebut mempengaruhi respon sosial atau lingkungan yang juga akan berdampak pada adaptasi sosial atau lingkungan. Nah, pada tanaman, potensi sel terbaik dipengaruhi oleh fase tanaman. Pada fase terbaik ini, gelombang dan spektrum warna gelombang dipancarkan oleh suatu tanaman berbeda pada tanaman satu dan yang lainnya. Nah, mungkin silih berganti dan mencapai fase sempurna masing-masing di setiap waktu. Hasil analisis sementara, pada fase sempurnanya atau paripurna, tanaman memunculkan sesuatu yang sama. Anggap saja seperti yang sering saya sampaikan sebagai bahan standar pembuatan biosaka. Jadi pembuatan biosaka itu ada standarnya sendiri, bukan baik menurut kita, tapi baik memenuhi standar kriteria biosaka. Yang bagaimana, nah itu yang terbaik, yang paling baik dari yang baik. Ketika kita lihat beliau menarik, tanaman tersebut menarik mata kita, tetapi tidak menarik hama. Itu standarnya biosaka. Jadi bukan hanya menarik mata kita saja, tapi banyak sekali standar-standar untuk bisa membuat tanaman tersebut menjadi bahan biosaka. Seluruh jenis rumput itu bisa digunakan. Nah, selanjutnya ini ada, pada manusia potensial sel atau kecerdasan sel dapat berubah dalam waktu detik sesuai sikap hati dan pikiran. Kondisi tersebut mempengaruhi interaksi antara sel dan bahan kimia sel, selanjutnya mempengaruhi gelombang atau sinyal yang dikirimkan oleh manusia kepada sekitarnya. Nah, oke, lanjut. Nah, mengapa membuat biosaka harus melibatkan sikap hati dan pikiran? Apa sebenarnya biosaka? Nah, biosaka dalam prosesnya melibatkan interaksi antar sel dan bahan kimia yang terlibat pada interaksi antar sel tersebut. Jadi biosaka ini sebenarnya hanya kemantapan kita dalam membuat sudah bisa mempengaruhi kualitas dari larutan biosaka sendiri. Jadi awal mula ya mungkin karena di semua dunia modern, semua canggih, semua sudah berpikir tentang langit, saya nggak sampai mungkin mengikutinya. Ya, saya ini hanya petani ya, yang setiap harinya bermain dengan lumpur, dengan kebun, di sawah, di hutan gitu ya. Tapi nggak dapat apa-apa sampai akhirnya mencoba membaca alam dan mengamati rumput. Kenapa rumput kok tidak ada gunanya ya, hanya untuk pakan ternak? Tapi rumput kebanyakan itu jadi musuhnya para petani. Nah, mengamati dan memperhatikan bahwa yang pertama sebenarnya ketika ada berkah hujan, ternyata saya mengamati rumput yang pertama kali menyambut air hujan. Ya, rumput adalah yang terbanyak terkena dampak positif dari air hujan. Padahal rumput ini kan banyak jadi musuh para petani ketika dia tumbuh di lingkungan pertanian. Nah, mungkin dengan posisi rumput ini saya awalnya berpikir jangan-jangan ada cara alam mengirimkan kode lewat rumput ini. Nah, disitulah awal mula dulu saya mengamati rumput. Mungkin kita juga kurang memahami, meskipun sampai hari ini saya belum begitu memahami apa yang ada di rumput ini. Oke, lanjut ke slide berikutnya.
Nah, ini nih, rumput adalah ekosistem terbanyak dan paling beradaptasi sampai saat ini. Mengapa? Nah, ada apa dengan rumput sebenarnya? Saya dengan tidak sengaja menemukan masa depan bumi di sana sebenarnya. Yang mungkin tidak kita sadari, sesuatu yang hampir semua petani menganggap musuh, ternyata adalah pahlawan masa depan. Nah, kenapa saya bisa bicara demikian? Karena saya sudah membuktikannya selama 10 tahun. Tentunya bukan mutlak ya masa depan bumi yang dimaksud, ada prosesnya. Jadi masa depan bumi tentunya bergantung pada kecukupan lahan pertanian, air bersih, air pertanian, atmosfer bersih, keragaman hayati, terus petani dan penyuluhan. Tapi dengan Biosaka kita sudah terbukti, kita sudah mampu ya mulai mengurangi sangat banyak dan bahan-bahan kimia baik pestisida, herbisida maupun pupuk kimia. Dengan itu, dengan kita mengurangi bahan tersebut, ya harapan saya, harapan petani-petani bisa juga mengurangi tingkat resiko pencemaran air bersih, pencemaran lahan pertanian. Dampak dari itu semoga pada atmosfer dan ekosistem yang terjaga. Yang penting kalau di Biosaka ini, karena hari ini banyak juga orang yang mengatakan jangan-jangan Biosaka ini hanya pansos, jangan-jangan Biosaka ini hanya memanfaatkan kesempatan di tengah pupuk langka. Nah, saya berharap jangan ada satupun yang percaya lebih dulu sebelum mencoba. Kalau yang membuat dan gagal, saya juga menyarankan jangan menyerah, karena sudah ada puluhan ribu petani di seluruh Indonesia itu yang sudah mampu membuat Biosaka dan berhasil menerapkannya di tanamannya masing-masing dan berdampak sangat baik. Jadi, tapi setelah bisa membuat, nah ini yang paling penting, Biosaka jangan dijual. Biosaka adalah cara kita untuk berbuat baik pada sesama petani, pada sesama makhluk, terutama pada alam yang selama ini kita tempati, yang selama ini kita menyadari bahwa alam hari ini, terutama lingkungan pertanian, sesuai dengan data riset, 70% lahan pertanian di Indonesia dalam keadaan kritis. Nah, ini sebenarnya juga cukup memprihatinkan, tapi yang lebih prihatin yang saya amati bukan lahan kritisnya, tapi negeri agraris dengan kondisi petani yang kritis. Kenapa kritis? Tidak ada milenial yang dalam jumlah banyak tertarik di dunia pertanian. Di negeri agraris, di negeri yang subur, biaya pertanian sangat mahal, terus biaya untuk olah lahan semuanya di Indonesia begitu sulit. Jadi memang cukup tidak menarik ya bagi para milenial yang ingin instan. Tapi dengan Biosaka saya berharap biaya pertanian bisa sangat atau jauh lebih murah ketimbang yang konvensional sebelum-sebelumnya. Terus dengan Biosaka penghasilan petani bisa meningkat karena Biosaka bisa mengurangi pupuk sampai dengan 50% bahkan di atas 70%. Nah, dengan Biosaka ini ya hari ini sudah terbukti di mana-mana. Saya berharap tidak percaya pun coba buktikan, semoga tidak terjadi yang sesuatu yang tidak baik di tanaman. Dengan Biosaka semoga petani Indonesia sejahtera sesuai dengan misi pertanian hari ini, pertanian maju, mandiri, modern. Tapi yang penting untuk itu adalah sebelum dicapai itu semua, bagaimana petani sejahtera. Dalam waktu yang singkat, petani-petani muda itu akan terbentuk,
akan tertarik dengan dunia pertanian. Nah, mungkin sementara cukup informasi tentang Biosaka untuk admin. Ya, Mas Ansar. diskusi. Menarik sekali nih. Sambil tadi Mas Ansar cerita ya, banyak peserta yang bingung gitu ya. Ya. Gimana sih cara bikinnya? Tapi caranya kok gampang, kok bisa dan lain-lain ya. Saya minta izin sebelum ke Bu Vera, nanti kan karena Bu Vera udah ketemu langsung dengan Mas Ansar, nanti Mas Ansar bilang betul apa enggak ya. Saya mau sharing sedikit ini sebentar. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya moderator itu kan harus ini ya apa istilahnya gercep ya. Saya tuh lihat ada satu berita dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ya, mengenalkan bahan alami Biosaka di kawasan Food Estate Sumba Tengah. Oke. Ini baru terjadi Agustus 2022. Jadi masih hangat, fresh from the oven ya. Nah, di sini ada yang cerita itu Profesor Robert Manurung ya, dosen ITB, menyatakan bahwa Biosaka itu sebagai elisitor ya. Kemudian Dirjen Tanaman Pangan juga ini menyarankan masyarakat untuk membuat, caranya simple, dia bilang, itu saya angkat sedikit. Jadi ini berita yang ada di masyarakat ya, sebentar kok itu lagi ke bawah. Oke. Ya. Bahan alami Biosaka ekstrak hasil pemasaran berbagai macam tanaman sehat yang tumbuh di sekitar areal pertanian yang sudah pasti mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya. Betul ya Mas Ansar ya? Oke. Betul. Nah, udah sampai situ aja dulu teman-teman ya. Saya bukan mau presentasi ya. Jadi teman-teman sekalian mencari ekstrak hasil berbagai macam tanaman yang tumbuh di sekitar areal pertanaman yang kondisinya baik, tidak kena hama dan lain-lainnya ya. Nanti tadi ngeremet tadi ya, maning-maning ngeremet tadi ya. Oke, itu saja yang mau saya ini, bahwa yang dibilang Mas Ansar tadi sudah banyak yang mencoba. Tapi dari yang mencoba ada yang gagal, bisa nggak? Bisa aja teman-teman. Nah, oleh karena itu langkah yang pertama kita harus mencoba dulu, mengalami dulu, merasakan dulu. Nanti semakin lama pasti semakin ahli. Mas Ansar aja sudah 10 tahun ya Mas ya? Iya, Halo, betul. Mas Ansar? Iya, betul Pak. Halo, Mas Ansar. Ada sinyal mungkin ya. Sinyal ya? Iya. Udah 10 tahun ya? Iya. Kalau Mas Ansar, aku tanya sedikit nih supaya teman-teman punya gambaran juga. Mas Ansar itu di Blitar tanam apa di sana? Bertani apa di sana? Kalau boleh tahu. Dan kemudian pengalamannya selama 10 tahun pakai Biosaka itu apa yang dirasakan begitu? Nah, jadi kalau Biosaka di Blitar sebelum 2018 saya bertani hortikultura, cabai dan yang lain-lain ya. Ada kacang panjang, ada sayur mayur ya, ada pepaya. Nah, setelah 2018, setelah petani di sekitar tertarik, karena saking banyaknya, saya memutuskan untuk berhenti bertani, tapi mengajarkan petani bertani dengan menggunakan Biosaka. Nah, sejak saat itu saya full pendampingan pada petani-petani, dan akhirnya satu persatu petani, sekarang bukan hanya satu persatu, mungkin 10 per 10 petani setiap hari bergabung, penasaran dengan Biosaka dan belajar membuat Biosaka. Nah, kalau pengalaman saya melakukan pertanian dengan Biosaka ini, kalau saya sendiri sudah melepas pupuk kimia, saya sendiri sudah melepas bahan-bahan pestisida kimia. Semuanya kita lakukan pertanian dengan bahan-bahan organik. Yang terbanyak memang hanya dengan menggunakan rumput. Karena Biosaka ini bisa pakai kocor, bisa disemprotkan. Nah, dengan dosis yang sangat sedikit. Kenapa saya bisa berbagi? Ini kan tidak modal. Ini hanya air biasa dengan rumput. Nah, ya hanya itu. Sebenarnya awalnya banyak sekali petani penasaran. Bukan hanya petani. Yang bukan petani pun penasaran. Nah, hari ini Biosaka membuat penasaran para peneliti, para akademisi. Kemarin sudah ada komitmen,
ada wacana dari Universitas Hasanuddin, dari UGM, dari IPB, dari Erlangga, dari UGM, semua mereka sudah menerima biosaka untuk sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut, sehingga sampai hari ini biosaka itu apa sih sebenarnya? Semua masih misteri, tapi yang saya lakukan 10 tahun dengan biosaka ini mampu membuat petani jauh lebih baik, bahkan tanah di sekitar yang menggunakan biosaka jauh lebih subur dari sebelumnya. Ya, mungkin itu. Oke, menarik ya. Tanah lebih baik, lebih subur, semuanya bahan alami, nggak lagi pakai pupuk kimia. Ya, karena apa? Pupuk kimia at the end membuat tanah juga jadi rusak sebetulnya. Dan butuh kadang-kadang bisa tahunan ya, berpuluh-puluh tahun mungkin untuk mengembalikan tanah kepada kondisi semula ya. Tuhan itu ciptakan segalanya baik, tapi sebetulnya yang mohon maaf, manusia itu yang membuat jadi rusak sebetulnya ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita harus penyadaran dulu bahwa kita punya andil untuk merusak alam. Nah, tapi kalau kita sudah tahu bagaimana caranya, ya hentikanlah perusakan alam dan kita coba cara yang lebih alami, cara yang lebih baik, supaya apa? Supaya alam juga kembali seperti semula. Bapak Ibu, kakak dan teman-teman sekalian, mungkin sudah melihat belakangan ini ya, di mana-mana ada bencana alam dan lain-lainnya. Itulah tanda pada satu kali kalau alam pun punya reaksi ya, ada aksi, ada reaksi ya. Itu yang kita mau jaga. Gerakan ini tidak bisa hanya 1-2 orang, tapi umat manusia, dalam hal ini kita yang ada di Indonesia, para petani, pekebun, yang memang ingin supaya alam itu kembali menjadi bersahabat, alam itu menjadi ramah, dan kemudian tanaman yang kita tanam itu menjadi baik ya, at the end kan kita juga akan mengkonsumsi tanaman tersebut ya. Nah, kalau semuanya sudah alami, itu luar biasa sekali, hasilnya pasti lebih bagus, rasanya pasti lebih enak ya, dan kemudian akan lebih sehat buat kita semua. Makasih Mas Ansar, terima kasih matur suwun sangat sudah di malam ini. Kita mau tanya dulu nih berikutnya, kan Bu Vera udah siap-siap nih. Ini sebetulnya saya bingung, siapa gurunya, siapa muridnya ya. Dua-duanya bilang, oh saya muridnya ini, saya muridnya. Padahal dua-duanya itu kalau saya bilang, suhu semua ini. Bu Vera juga udah sangat ahli ya. Pak Mas Ansar juga sangat ahli. Jadi sebetulnya kalau saya bilang, dua-duanya ini juga ilmunya udah tinggi sebetulnya. Cuma kalau kita bilang, guru dan lain pasti nggak mau gitu loh. Karena apa? Tadi Mas Ansar bilang ya, dia sudah tidak bertani, tapi dia menyebarkan tentang biosaka ini. Dan satu, Mas Ansar tidak mempatenkan ya biosaka ini. Betul ya, Mas Ansar ya? Betul. Karena supaya apa nggak dipatenkan, Mas? Kalau boleh tahu, silakan. Jadi saya melihat bahwa biosaka ini adalah hadiah ya dari Tuhan, sebagai salah satu alat yang nantinya bisa menjadi wadah bagaimana kita bergotong royong untuk berlomba-lomba memperbaiki alam yang sudah kita rusak ini. Nah, jadi kenapa tidak dipatenkan? Nah, rumput itu jumlahnya sangat banyak, mungkin ribuan ragam hayati yang namanya rumput ini. Nah, biosaka bahannya terus berganti kapanpun, dimanapun. Nah, untuk menghasilkan biosaka dengan kualitas yang sama, itu harus menggunakan bahan yang berbeda-beda pula di satu tempat, di waktu yang berbeda. Karena yang kita cari standarnya adalah tanaman yang terbaik pada saat kita mencari bahan biosaka. Jadi bukan apa saja yang dibuat biosaka itu, tapi apapun bisa dibuat biosaka dengan ciri-ciri yang seperti ini. Nah, ini mungkin ya yang membuat biosaka sampai hari ini tidak bisa dipatenkan. Mudah-mudahan sampai ke depan, karena tidak punya komposisi yang baku. Nah, terus kedua, mungkin biosaka tidak punya standar khusus untuk teknologi. Biosaka ini hanya menggunakan tangan kita masing-masing, hanya diremat, karena ini adalah ekspresi genetik,
melibatkan bahan kimia antar sel, biosaka sementara waktu ketika membuat jangan dianalogi dengan sesuatu yang tampak. Ini bisa disebut dengan mungkin metafisik juga ya yang harus kita dalami, karena kita ngomong elisitor, kita ngomong sinyal, kita ngomong bahan kimia yang mempengaruhi lingkungannya. Tanaman berkomunikasi dengan bahan kimia. Itu sesuatu semuanya yang tidak tampak. Nah, tapi ini bisa dibuktikan dengan kita membuat biosaka jika ada kaitannya dengan bahan kimia atau sinyal atau sel. Kenapa? Ketika pembuat biosaka ini tidak merasa mantap, dia merasa ragu, atau dia menyempelekan membuat biosaka, biosaka tidak akan jadi dengan baik, atau tidak akan bisa mencapai titik yang disebut homogen. Nah, itu menjadi ciri-ciri kenapa biosaka melibatkan ekspresi dari genetik kita. Jadi analoginya bukan lagi analogi pupuk, bukan analogi tentang POC, tapi kita melihat bagaimana rumput, ya, rumput itu kan adalah sebuah tanaman yang punya akar, batang, daun, dan menghasilkan buah juga, yang kita yakini makanan bagi mereka untuk makronya adalah NPK. Dia punya juga unsur makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman, seharusnya itu. Nah, artinya ketika memang rumput adalah tanaman yang punya makanan sama seperti tanaman budidaya, tetapi mengapa tanaman budidaya tidak mampu survive seperti yang dilakukan oleh rumput? Ada apa dengan tanaman budidaya atau ada apa dengan rumput, gitu loh. Nah, di biosaka ini disebut sebagai elisitor, disimpulkan sebagai elisitor oleh Profesor Robert Manurung, karena dengan biosaka ini menularkan sifat adaptasi rumput kepada tanaman budidaya. Contoh, kita sudah membuktikan di Blitar, menanam padi, menanam jagung tanpa dibersihkan rumputnya. Apa yang terjadi? Padi dan jagung tanpa dibersihkan rumputnya, mereka mampu bertumbuh dengan baik, beradaptasi dengan baik, tumbuh bersama-sama dengan rumput, tidak seperti sebelumnya. Kalau rumput tidak dibersihkan, jagung tidak mau tumbuh. Kalau rumput tidak dibersihkan, padi tidak mau tumbuh. Dengan biosaka, mereka mampu tumbuh bersamaan tanpa mengganggu satu sama lain. Kita menjadikan tanaman budidaya makhluk sosial yang mampu bersosial dengan rumput. Nah, itu yang kita alami dengan biosaka ini. Tentunya masih banyak sekali paradigma, ya. Masih banyak sekali asumsi-asumsi tentang biosaka, bagaimana nantinya ke depan tanah yang menggunakan biosaka, atau 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, jangan-jangan unsur haranya habis, gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir, ya. Saya dan teman-teman di Blitar sudah melakukannya lebih kurang 4 tahun. Saya sendiri kan lahannya sama, lebih kurang 10 tahun di lahan yang sama. Persis, di tempat yang sama, kita sudah melakukan pertanian bertahun-tahun dengan menggunakan biosaka. Kita masih bisa menghasilkan kualitas hasil dari panen yang sangat baik. Kalau di hortikultura, tomat yang kita hasilkan dengan biosaka bisa disimpan selama 1 bulan tidak busuk. Itu salah satu contohnya. Oke, saya sampai bengong. Tomat disimpan 1 bulan, nggak busuk. Dan nggak gembuk, masih keras. Oke. Ya kan biasanya kalau mau busuk itu dia akan menggembung, ya. Ada di dalamnya fermentasi dan lain. Oke, menarik ya. Oke, Mas Ansar, saya balik dulu nih ke suhu yang satu lagi nih. Bu Fewatan udah senyum-senyum aja. Saya mau cerita banyak, ya. Nah, satu sih kalau buat Bu Fewatan ini, saya lagi tunggu kapan ke Jakarta ini, kapan nanti kita keliling-keliling nih, ya. Nanti saya tunggu Bu Fewa, ya. Saya udah janji akan pergi ke Batam juga one day, pasti saya akan ke sana. Saya udah janji, kalau janji harus ditepati. Malam ini Bu Fewa boleh cerita dong perjumpaan Bu Fewa dengan
Mas Ansar tuh seperti apa, terus kemudian pengalaman Bu Vera sendiri melihat Biosaka itu gimana gitu loh. Apa aja pengalamannya, boleh kita sharing ke teman-teman sekalian nggak Bapak Ibu dan teman-teman Iya. semua yang hadir di sini. Silakan Bu Vera. Selamat malam teman-temanku semuanya ya, termasuk Selamat master malam. saya Pak Ansar, Pak Yudi. Nah, padahal jadwal saya ke Blitar itu memang rencana mau ke Jakarta Pak Yudi. Jadi diundurin mendadak. Begitu saya lihat video Biosaka, saya udah langsung umumkan di grup siapa yang di Blitar dan welcome nggak saya kalau saya ke situ. Nah, ternyata Bu Nini carilah. Bu Nini angkat tangan. Nah, dengan waktu yang singkat, tidak berpikir banyak, dan kenapa saya bisa langsung, saya sampai lupa ya, ada uang nggak nih kok langsung berangkat gitu loh. Dan ke sana bisa ketemu Pak Ansar nggak saya pikirkan, yang penting saya percaya pasti ada hikmahnya. Dan inilah yang saya tunggu sampai sudah lama baru saya ketemu master kita ini. Jangan tidak percaya dengan rumput, betul. Kebanyakan petani-petani sekarang, zaman sekarang, mereka sudah jadi orang pintar. Bukan kayak petani yang dulu ya, percaya dengan air hujan, percaya dengan langit dan bumi. Petani sekarang sudah pintar bikin atap supaya nggak kena hujan tanamannya, takut busuk. Sudah itu pupuk yang unsur hara yang sudah ada, dia nggak percaya juga. Dia masih percaya dengan pupuk karena beli lebih mahal, lebih yakin. Lalu background saya bukan petani. Background saya adalah anak nelayan, ya. Sama sekali tidak ada tanaman yang sangkut paut sama saya. Tetapi kok cita-cita saya pertama untuk belajar ekoenzim, ketemu Dr. Sugeng, dia langsung nanya saya begini, apa tujuanmu cari saya? Jauh-jauh dari Indonesia. Pertama kali orang Indonesia cuma kamu aja. Lalu kamu petani? Bukan. Dia pegang tangan saya, ya, dia pegang tangan saya ini, dia bilang, kamu tidak lama lagi akan mati. Hah? Makanya saya bilang waktu saya singkat, saya mau berbuat sesuatu. Biarpun mau mati besok pun, yang penting saya sempat. Bilang. Lalu kamu mau belajar apa? Saya mau petani hidup lebih kaya. Di Indonesia petani rata-rata yang kaya itu pedagang, bukan petani. Yang nyangkul-nyangkul itu loh. Itu sampai anaknya nggak mau meneruskan. Biarpun ada lahan, mereka masih mau ngerantau ke Batam untuk cari kerja di rumah tangga atau kerja di tepi jalan jadi tukang parkir. Nah, kenapa nggak mau pulang kampung? Cabai pun nggak laku, dia bilang ngapain tanam-tanam lagi. Jadi saya lihat nasib petani ini ya, sampai kita tua, anak kita mau meneruskan, kita makan apa ya? Selanjutnya itu loh. Sekarang petani makin tua, anak muda nggak ada satu pun yang mau jadi petani. Karena nggak ada masa depan. Mereka hitung-hitung tuh rugi. Lalu tanam apapun gagal. Saya sering ke kebun main-main ya, tanya dengan yang petani yang udah tua-tua. Pak, sekarang tanam sayur gimana? Nggak bisa lagi, nggak tahu kenapa. Hama banyak banget, nggak sama lagi. Air sumur pun udah keruh, nggak kayak dulu lagi. Ya siapa yang merusakkan? Yang satu lagi, setelah saya ketemu Dr. Roskon itu, memang cita-cita saya sampai sekarang ketemu Bang Ranto, ya, ketemu teman-teman yang di Batam yang suka bertani, sampai ketemu Master Ansar, saya rasa ini cita-cita saya tercapai tidak lama lagi. Kenapa? Saya dulu sering dianggap orang kayaknya orang ini nggak normal, gila. Berkebun tidak tahu warna apa itu namanya NPK. Saya pernah ya penasaran, saya ke toko tuh mau beli NPK karena saya mau tanam bambu. Saya tanya, Pak, apa yang namanya NPK? Ini mau yang berapa-berapa? Hah? Kok ada berapa sama berapa? Yang 16 atau apa? Aduh, nggak ngerti, saya pulang. Besok saya pergi lagi. Udahlah beli 5 kilo aja lah yang paling bagus. Udah. Kok saya tabur? Memang kata Pak Ansar betul ya. Niat kita
dan doa kita. Saya pakai MPK 5 kilo itu, tabur apa mati apa semua. Cuma sedikit, kok tabur mati? Bunga yang udah saya tanam hidup sendiri nggak pernah dipupuk, cuman kasih egonya, kok mati mendadak gitu loh. Padahal bibitnya beli mahal. Ah ini memang doanya nggak bagus. Saya nggak senang sama dia gitu loh. Sampai bertahun-tahun ya. Setiap kali kalau rumputnya terlalu panjang di kebun saya itu, saya suruh orang datang potong, nggak boleh pakai Roundup saya bilang. Potong, sudah itu semuanya rumput kok pulang, bawa masuk ke pagar saya. Loh, kok ada orang kayak gitu? Pakai aja semprot Roundup udah. Enggak, saya minta semua yang dipotong terlalu tinggi, udah nggak nampak pemandangan. Itu bawa masuk ke kebun saya. Masuk ditumpuk di bawah pohon. Jadi pupuk saya itu aja, udah jalan 12 tahun ya. Terasa tanaman itu simpel dan saya sangat percaya dengan rumput. Karena saya pernah kenal dengan seorang biksu, hebat kali dia untuk pengobatan herbal. Dan saya ke wiharanya itu makan bunga-bunga yang seger, entah daun-daun apaan gitu, bingung saya gitu loh. Nah, rupanya zaman dahulu yang mungkin 40 tahun yang lalu yang masih masa perang ya, mereka sampai tidak ada makanan, makannya rumput dan kulit kayu. Sampai sekarang hidupnya udah senang. Mereka ngerti semuanya rumput, semuanya kulit kayu itu untuk apa. Lalu waktu saya diabetes dan komplikasi ya, saya begitu juga. Saya tanam, saya nggak ingat ya ada racun atau yang nggak boleh makan. Saya suka ambil ujung daun itu, saya makan. Pernah sekali saya salah makan. Itu bibir saya tuh terasa kayak semutan dan itu kebas, mulai ke muka, semuanya itu untung ada yang nampak gitu loh. Saya lagi tepuk-tepuk muka saya udah mati rasa semua sampai kepala udah mulai kebas ya. "Kamu kenapa, Fer?" Dia bilang gitu. "Nggak tahu, tadi saya makan yang itu kayaknya kebas." "Ya udah cepat-cepat kamu minum yang satu ini lagi, dari buah-buahan juga." Hilangkan racunnya. Tuh. Ini dari sebatang daun begini, saya cuman begigit ini aja ya bisa reaksinya sampai sehebat itu loh. Sampai saya terpikir, jangan-jangan itu ganja atau heroin nggak ya? Nah, jangan lihat sepele. Sewaktu kecil itu kayak apa tuh, akar tuba, diketok-ketok, ras ke air, ikannya pada terapung semua. Jadi dari masa kecil sampai sekarang, saya tuh betul-betul yakin banget sama rumput-rumput. Dan rumput-rumput tuh saya suka, saya ambil ujungnya ya, dan gigit, saya makan. Sampai sekarang, kalau yang di area kebun saya itu, apa yang enak, apa yang nggak enak, saya tahu. Tapi saya nggak tahu namanya. Jadi itulah kehidupan saya. Pelan-pelan diabetes saya tuntas. Jarang kata dokter diabetes itu bisa tuntas, Bu. Paling gulanya stabil. Tuntas kok, luka aja ya, luka semalam hari ini udah nutup. Jadi yang penting kalau ada apa, saya malah pernah di Lombok diajarin sama teman saya, yang penting kamu ambil daun apa aja, kunyah-kunyah, kau tempel di tempat luka. Kalau di hutan. Sembuh gitu karena enzim kita ya dan rumput-rumput itu kalau nyatu. Orang yang sakit separah apapun kalau betul daun itu yang cocok obatnya ditetes ke bibir mujizat. Jadi jangan anggap sepele. Saya ngerti bahwa rumput-rumput atau yang hijau-hijau ini kita sudah jauh ya sampai ke langit naik pesawat. Jangan lupa rumput yang di kaki kita pijak itu. Itu yang untuk hidupkan kita. Dan pada satu hari sepintar-pintarnya kita, sekali aja kita jadi orang bodoh. Saya mohon ya, acara Jum malam ini kesempatan untuk kita jadi orang bodoh. Sekali aja kita percaya dengan Pak Ansar. Jangan sok pintar lagi ya. Apa yang dibilang Pak Ansar malam ini, percaya dengan 100% dan besok ambil rumput yang prima, diremes-remes, biarpun gimana pun sepintar kita, gunakanlah setapak lahan atau satu bedeng, pakai Biosaka. Yakin enggak? Kalau saya ya, waktu saya ke Blitar, udah remas-remas, tahu nggak waktu remas itu? Perasaan saya ya, pribadi saya rasakan waktu remas itu, kok bisa jadi bahagia banget. Sejuknya itu ya sampai ke dalam kulit kita, sampai ke daging kita tuh
rasa bahagia dan senang. Senang kali hati saya. Kok bisa ya? Dan rasanya, aduh saya nggak bisa dengan kalimat gitu loh. Habis itu, air yang dimasukkan ke botol, saya suruh Pak Ansar tanda tangan untuk kenang-kenangan, karena saya, kata Pak Ansar bisa simpan ya, sampai 5 tahun. Saya pengen simpan sampai 5 tahun, perubahan aromanya, perubahan warnanya seperti apa, gitu. Nah, ampasnya untuk apa? Ampasnya hari itu juga saya untuk lulur ke badan, ke muka. Saya rasa murid Pak Ansar jarang kayak gitu, jorok kali. Langsung saya lulur ke muka. Dan pas sore ya anginnya sepoi-sepoi, itu terasa biosakanya itu dia langsung menyerap ke kulit kita. Karena saya mau tes dengan uap ya, dengan uap asap kabut begitu disiram, kok bisa 2-3 hari kemudian tanaman itu segar dan menghijau. Coba ke kulit saya. Ya, saya suka lewat mulut, lewat kulit saya. Nah, baru terasanya apa, baru saya share ke orang lain gitu. Terasa dia meresapnya itu hitung detik dan segar, dan kita pukul, toing toing toing, berarti sel kita itu dapat makanan yang paling mewah, paling enak. Nah itu yang saya rasakan. Kulit kita aja merasakan bahagia dan segar bugar, apalagi tanaman. Sering kita terjadi pintar. Saya maunya tanaman yang saya atur begini, kamu harus makan yang ini yang saya siapkan. Padahal tanaman sendiri bisa cari kok. Tahu dia apa yang cocok, apa yang enggak. Jadi cobalah ya, bodohkan sendiri untuk kali ini, dan saya yakin saya tidak akan salah melihat orang selama ini ya. Contohnya Dr. Rosupan, ya kenapa saya bisa ngikut dia dan ikut caranya? Karena saya lihat orang ini simple dan tulus banget. Tujuannya itu hanya untuk semuanya petani dan semuanya lingkungan tanpa biaya. Hak paten yang Pak Ansar susah payah untuk apa? Kadang dimarahin orang lagi. Untuk apa? Supaya Bu Pertiwi bisa ketawa. Kita sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Sekali-sekali kita nunduk, ya, kita nunduk kepala kita amatilah rumput-rumput yang di kaki kita, yang setiap hari kita injak dia, kita lecehkan dia, kita cabutkan dia, kita racunkan dia. Stop, jangan racunkan dia lagi. Bersamalah hidup dengan rumput, ya, dan bangkitkanlah semangat. Dan bodohlah sekali, nanti kamu akan pintar seumur hidup. Benar-benar pintar seumur hidup. Coba dengan 1 bedeng atau 1 hektar, ya. Sudah itu jangan lupa, kita dapat ilmu gratis nih. Apabila rasakan bagus, sebarkanlah seluas-luasnya. Dari 1 hektar, bisa berapa ratus kilo sayur, hidupkan orang untuk makanan organik, sembuhkan diabetes, sembuhkan kanker, dan sebagainya. Anak autis, semuanya itu terbantu. Percayalah, kayak saya, diabetes dan komplikasi, sembuh semua, saya nggak tahu kemana gitu. Cuman makan rumput dan makan ujung-ujung daun aja. Nggak pernah saya habiskan uang rumah sakit. Biarpun di sana kata dokter, nggak usah bayar, bisa utang. Enggak. Jadi, coba dan kosongkan pikiran kita yang pintar-pintar itu. Coba. Bakal nggak salah. Saya yakin. Dan ikutilah jejak Pak Ansar. Ya, teman-teman. Terima kasih Pak Yudi, dan sangat terima kasih sama master kita. Ya, terima kasih Bu Vera ya, menarik ya. Saya lihat ini ada abang-abang saya juga di sini. Ada Bang Ranto, ternyata malam ini hadir. Kemudian Bang Paris Sembiring juga hadir. Mau lihat Gudang, Abang sudah hadir bersama-sama dengan kita semua nih malam ini. Luar biasa. Ini pakar-pakar tuh hadir semua ini. Kalau katakanlah kalau zaman dulu tuh apa tokoh-tokoh persilatan ini udah turun gunung semua nih. Waduh, ini orang-orang hebat semua ya. Bapak Ibu Kakak dan teman-teman semua kalau mengikuti Eco Green Mahitala bersama teman-teman yang tadi saya sebutkan itu, banyak di webinar-webinar sebelumnya ada Bang Ranto, ada Pak Paris ya, mereka cerita juga ya. Itu silahkan nanti ditonton
nonton ya, ada di YouTube di channel kita Eco Green Mahitala ya. Oke, sekarang ini kita masuk nih, sudah banyak yang bertanya ya. Eh, eh, Teman-teman boleh tolong Bang Ansar juga Mas Ansar di spotlight juga, thank you. Oke. Pak Kak Yudi boleh Ya. Intervensi ya? Mungkin kita Boleh, foto silakan. dulu mumpung ada pakar-pakar Oh turun iya, gunung ya. iya, Kak Argon foto bisa nih. bantu ya. Karena kalau bentar lagi kita bubaran, fotonya udah pada hilang semua kebanyakan mungkin ya. Silakan, panitia boleh dipandu untuk foto bersama. Tolong dinyalakan kameranya. Terima kasih. Wih, ada dari Kaltara juga yang hadir ya. Terima kasih Abang. Dari Kaltara sudah hadir bersama-sama kita juga ya. Oke, Bang Ranto apa kabar? Nah, di Bang Ranto. Kak Argon ya, siap ya. Silakan, dinyalakan. Pasang senyum yang paling manis katanya. Silakan. Kak Argon. Ada Pak Antoni Ginting juga hadir di sini. Selamat malam Abang. Salam hormat. Salam sehat juga. Silakan Bang Argon. Sebentar ya. Saya kebetulan nggak pakai ini nih apa? Nggak pakai keyboard yang itu. Jadi mungkin Argon tolong. Banyak sekarang yang hadir. Oh banyak. 179. Oke, sudah. Sudah semua? Sudah semua Pak Yudi. Wah luar biasa. Wah. Thank you. Kak Argon thank you ya. Oke. Ya, saya saking semangat ya. Ini banyak pertanyaan Mas Ansar ya. Ini saya bacakan. Ada beberapa saya gabung aja kalau yang ini ya. Yang pertama dari Mas Wido Suryo, Pol Bangtan, Bogor ya. Mohon izin bertanya terkait bahan yang digunakan, apakah harus benar-benar rumput liar dan apakah harus merupakan tanaman segar, baru cabut atau potong. Itu satu Mas Ansar. Saya gabung ya dengan satu pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan semakin ekstrim tempat tumbuhnya, semakin bagus kualitasnya? Nah, itu dua pertanyaan dulu, Mas Ansar, dipersilakan. Ya, baik. Pertama, biosaka dibuat dari seluruh tanaman. Bisa. Apapun tanamannya, dedaunan, terutama di dedaunannya. Tapi yang pertama harus kita amati, mulai dari serangan hama, jamur, sampai tingkat adaptasi, kondisi pucuk atau pupus dari tanaman itu juga kita amati. Nah, semua tanaman apa saja, bukan hanya tanaman liar, tetapi saya lebih menyarankan kepada semua yang membuat biosaka jauh lebih baik dibuat dari tanaman liar, terutama rumput. Mengapa? Ya, ada analisis yang saya simpulkan bahwa rumput atau tanaman liar ini ya adalah satu-satunya tanaman lokal yang tumbuh dari tanah itu, yang mampu beradaptasi, berproses, berperang melawan segala suatu keadaan sampai dia tumbuh dengan baik. Nah, survive-nya dia tumbuh sampai dalam keadaan paripurna, inilah yang membuat saya dengan pengalaman menyimpulkan tanaman yang terbaik dibuat larutan biosaka adalah tanaman liar, terutama rumput, karena tingkat adaptasinya yang luar biasa. Satu dan rumput yang lain dalam satu lokasi itu bisa puluhan macam jenisnya. Tapi ada satu rumput atau dua rumput yang dimana semua terkena hama, ada yang terkena jamur, pasti ada satu atau dua jenis rumput yang dia sama sekali tidak terganggu. Nah, ini yang menjadi bahan biosaka. Jadi lingkungannya ekstrim sekali. Ada banyak sekali penyakit di sekitar tanaman tersebut, tapi dia prima. Tapi dia mampu beradaptasi, bahkan terhindar dari serangan hama. Jadi kenapa harus liar? Sebenarnya kita bisa menseleksi itu. Langsung melihat, langsung studi lapangan.
dalam saat mencari bahan biosaka. Terus yang kedua, kenapa semakin ekstrim semakin baik ya? Tentunya kita sering melihat ada tanaman yang tumbuh di pinggir aspal, ada tanaman yang tumbuh di tembok, yang mohon maaf kalau kita hitung-hitung, kalau kita belajar teori pertanian, harus kebutuhan NPK, harus dengan kelembaban, pH, kadar air. Tanaman mampu tumbuh di tembok ini mungkin kekurangan dari semua unsur yang distandarkan dalam ilmu pertanian. Tapi pertanyaannya, mengapa tanaman-tanaman ini mampu tumbuh? Ini yang saya sebut lingkungan ekstrim. Dia tumbuh di pinggir aspal, bahkan di tengah terik, bebatuan. Mereka terlihat sangat baik. Nah, ini bahannya biosaka karena adaptasi yang luar biasa inilah yang menjadi saya pikir kenapa tidak kita ambil asumsinya pada saat itu, saya jangan-jangan ini kandungan N-nya lebih, itu loh. Tapi ternyata pada akhirnya biosaka disimpulkan sebagai, sementara waktu ya, belum final, biosaka disimpulkan sebagai elisitor lewat ciri-cirinya. Ternyata dengan tanaman yang diambil dari lingkungan ekstrim, dia mampu menularkan sifat survivalnya ini, cara kemampuan beradaptasinya ini ke tanaman budidaya, bahkan di tengah terik matahari, jagung ataupun cabai yang biasanya layu, disemprot biosaka, di tengah terik, di suhu bahkan di atas 30 derajat, sampai suhu 35 derajat, tanaman tidak layu. Seperti tanaman rumput yang tumbuh di pinggir aspal. Jadi itu pengalaman, bukan standar, tapi pengalaman-pengalaman yang kita lakukan dalam proses perkembangannya biosaka. Mungkin itu. Ya, Mas Ansar, thank you. Sudah sama memperjelas ya, apa tadi ekstrim itu seperti apa sih maksudnya ekstrim ya. Ya, sebentar saya mute dulu, ada suara-suara yang ini. Oke. Sebentar. Oke. Ya, lanjut ada pertanyaan lagi kelanjutannya ya. Nah, ini kembali ke yang utamanya nih. Dari Delvi Osmeli. Pertanyaan buat Mas Ansar begini. Adakah yang bisa menjelaskan dengan sederhana apakah elisitor bisa disimpan lebih dari 3 hari dan tidak mengalami fermentasi? Itu satu ya. Tadi kan biosaka itu dibilang bisa disimpan berbulan-bulan ya, Mas Ansar ya. Terus lalu kemudian bagaimana mencirikan ciri-ciri khas apa aja kalau biosakanya itu berhasil? Ya. Terus kemudian ada yang bertanya lebih detail cara buat dan lain-lain. Nah, itu nanti kita siapkan ada link ke Google Drive dan teman-teman bisa baca di sana. Mungkin itu dulu Mas Ansar. Satu, mengenai tadi apakah elisitor bisa disimpan lebih dari 3 hari dan tidak mengalami fermentasi. Kemudian bagaimana ciri kalau biosaka itu berhasil dan tidak gagal. Itu Mas Ansar, silakan. Dinyalakan dulu. Oke. Baik. Jadi biosaka lewat proses perkembangannya itu bisa disimpan tanpa terfermentasi. Bagaimana bisa tidak terfermentasi? Nah, ini yang awalnya juga diragukan oleh para ahli, bagaimana tim 9 juga datang ke Blitar. Bagaimana bisa dengan hanya diremah tangan, biosaka tidak terfermentasi dalam waktu lebih dari 3 hari atau seterusnya. Nah, biosaka pengalaman yang kita lakukan setelah dibuat dan jadi homogen. Homogen itu yang bagaimana, ciri-cirinya seperti apa. Terus biosaka setelah homogen bisa disimpan. Kalau saya yang buat bisa disimpan selama 5 tahun lebih, bahkan ada yang 10 tahun. Nah, kalau petani yang buat, alhamdulillah hari ini sudah ada petani yang membuat biosaka bertahan sampai 5 tahun. Yang tadinya hanya bertahan 1 minggu sudah berubah, bertahan ada yang bertahan 3 bulan, sekarang sudah ada yang bertahan lebih dari 1 tahun, bahkan beliau membuat yang disimpan bertahun-tahun masih aman seperti dalam keadaan semula. Nah,
Biosaka elisitor, bagaimana ciri-ciri biosaka itu jadi? Nah, elisitor ini tentunya bukan bahasa saya, ini bahasa dari ahli rekayasa hayati, ya, dari Profesor Robert Manurung. Saya hanya mengutip bahwa biosaka ini adalah elisitor. Ciri-ciri biosaka jadi itu seperti apa? Pertama, wajib homogen. Homogennya itu seperti apa sih ya? Homogen di biosaka yang saya maksud ketika sudah jadi biosaka itu homogen, ketika dimasukkan di botol, warna dari larutan itu sama persis dari atas hingga bawah. Terus ketika disimpan dia tidak lagi mengeluarkan gas, tidak lagi terjadi fermentasi, ya, proses terbentuknya amonia sudah tidak ada. Bahkan biosaka yang disimpan 1 tahun, aroma yang terjadi itu masih bisa sama, meskipun beberapa ada yang mengalami perubahan, tapi dia warnanya tetap homogen. Homogen seperti berminyak ketika dimasukkan di dalam botol, terus seperti kental, tapi biosaka itu nggak kental, seperti berminyak dan tidak berminyak. Jadi biosaka ketika dituang di dalam sebuah wadah, di dalam baskom pada saat proses pembuatan, itu sampai kira-kira ada ciri-ciri cincin warna kuning atau oranye di tepi larutan. Nah, kalau semakin kecil cincin ini, semakin baik kualitas biosakanya. Saya menyebutnya cincin ini adalah pengunci reaksi. Jadi untuk biosaka bagaimana, penjelasannya seperti apa, cara membuatnya bagaimana, sebenarnya sudah banyak sekali pernyataan-pernyataan saya yang direkam dan kemudian diupload di YouTube oleh pegiat-pegiat media sosial. Jadi mungkin ada sudah ratusan bahkan mungkin ribuan video, dan bukan konten yang saya buat, tapi itu saya berbicara terus direkam oleh mereka dan diupload ke YouTube barangkali. Jadi untuk penjelasan biosaka mungkin sudah banyak sekali, termasuk bagaimana cara penggunaannya, terus dan nantinya saya bersedia untuk untuk menularkan, untuk melatih, untuk mengajarkan keilmuan biosaka atau teknik budidaya dengan biosaka kepada siapapun. Jadi tujuannya hanya untuk berbuat baik, kita melihat ya bagaimana biosaka nantinya mudah-mudahan menjadi alat kita. Rumput. Ya, makasih Mas Ansar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan digabung jadi satu ya. Pertama saya bacakan dulu dari Ibu Mariana Yen. Apakah biosaka boleh digunakan setiap hari untuk siram tanaman? Apakah ada batas takaran atau perbandingan untuk diencerkan? Itu satu. Terus kemudian ada ini Pak Kasono ya, Pekalongan. Saya spray biosaka di mix dengan PSB karena saat ini kondisi simat tertutup karena hujan. Apakah ini benar atau salah, Pak Ansar? Ya, jadi biosaka dicampur dengan PSB ya, fotosintesis bakteria ya. Lalu kemudian satu lagi, biosaka apakah berbeda dengan POC? Kalau dicampur bagaimana perbandingan biosaka, POC, dan air untuk dipakai pupuk tanaman? Itu jadi 3 pertanyaan. Sebagai penutupnya satu lagi, apakah semua jenis air bisa dipakai untuk biosaka? Ya, jadi yang pertama, apakah biosaka boleh digunakan setiap hari nggak, Mas Ansar? Ya, jadi biosaka tidak boleh digunakan dalam porsi yang berlebihan, ya. Untuk dosis penyemprotan saja yang terbanyak ketika biosaka ini memang dalam keadaan yang baik, artinya memang benar-benar jadi biosaka yang homogen. Untuk padi dan jagung itu porsi terbanyak menggunakan biosaka dosisnya, yaitu hanya 40 sampai 50 mili saja per 15 liter air. Nah, di biosaka itu kita di Jawa ada istilah, 2 istilah, semakin nggak marem itu semakin benar, semakin nggak puas semakin pas. Nah, itu yang kita pakai di biosaka. Nah, kenapa? Karena selama ini petani itu kalau nggak banyak itu nggak marem, nggak puas. Terus
takarannya itu ya harus banyak gitu. Biosaka tidak boleh. Biosaka hanya 50 mili, itu disemprot sangat kabut, semakin kecil kabutnya, semakin baik hasilnya. Nyemprot biosaka tidak bisa berulang juga. Jadi kalau orang nyemprot itu biasanya menghindar angin, kalau biosaka semakin banyak angin, itu semakin baik kualitas atau reaksi dari biosaka tersebut. Terus kalau biosaka dipakai kocor, itu tidak boleh setiap hari sebenarnya, karena dengan 1 kali seminggu saja, biosaka sudah mampu memperlihatkan reaksinya sebenarnya di tanaman. Kita coba di hortikultura, di melon, di cabai, atau yang sayur-sayuran, itu biosaka hanya dikocor 1 minggu sekali atau 5 hari sekali dengan dosis 20 liter air. Biosaka itu hanya 25 mili saja. Itu reaksinya sudah menunjukkan positif. Terus biosaka sendiri kan bukan mikroba ya. Terus bukan sesuatu yang rentan sebenarnya, karena ini ada kaitannya dengan bahan kimia yang ada pada tanaman. Jadi biosaka ini bisa dicampur dengan produk pertanian apapun, baik itu POC, baik itu pestisida. Bagi mereka ya, ini tentunya bagi petani-petani yang belum organik, biosaka ini bisa juga mengurangi tingkat penggunaan bahan kimia pestisida. Boleh dicampur langsung dengan menggunakan pestisida. Catatannya boleh juga dicampur langsung dengan POC. Biosaka dosisnya tetap sama, ya, antara 30 sampai 50 mili. Jadi 40 sampai 50 mili tadi hanya untuk padi dan jagung, selebihnya ketika hortikultura itu di bawah 30 mili per 15 liter air. Jadi sangat sedikit. Terus ketika dicampur dengan bahan apapun, meskipun POC, penyemprotan biosaka diikuti SOP biosaka. Jadi POC pun nyemprotnya akhirnya menjadi seperti SOP-nya biosaka. Jadi tidak boleh nyemprot basah seperti kita nyemprot PSB atau pupuk organik yang lainnya. Terus biosaka ini bisa dibuat dengan menggunakan air jenis apapun. Nah, kenapa sih menggunakan air? Kalau saya menyimpulkan sebenarnya sederhana. Air ini adalah pelarut universal, pelarut apapun. Biosaka kita sudah buktikan, kita pakai air yang ada di sawah, kita pakai air yang ada kaporitnya, kita pakai air yang di pegunungan kapur, yang di pegunungan berapi, terus ada air yang ada di parit. Yang penting satu, itu airnya dalam keadaan jernih, tidak dalam kondisi yang berwarna gelap. Jadi kita bisa mengamati perubahan reaksi dalam proses pembuatannya biosaka. Biosaka boleh dicampur dengan apapun, dan biosaka boleh dibuat dengan bahan air apapun, yang penting dalam kondisi jernih. Oke, ya. Jadi teman-teman nggak terlalu ribet gitu ya. Tadi saya setuju tuh, petani itu kadang-kadang kalau nggak banyak nggak mantep ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nah, biosaka itu tolong diikuti pengaturannya. Tadi harus disemprotnya kayak seperti kabut, artinya tidak boleh terlalu banyak. Tadi ada Bu Lisa yang bertanya pengaturannya bagaimana, dosisnya tadi Mas Ansar sudah jelaskan ya. Nanti ini rekamannya tetap ada di YouTube, teman-teman, Bapak Ibu, kakak sekalian bisa menonton ulang kalau belum jelas. Dan bisa menonton juga praktek-praktek Mas Ansar beserta dengan teman-teman di seluruh Indonesia, ada juga di YouTube, tinggal ketik saja keywordnya biosaka Mas Ansar Blitar. Oh, itu gampang, langsung udah bisa dapat. Nah, dari NTT ya, dari Manggarai ya, Mas Ansar, apakah biosaka bisa digunakan untuk hewan ternak? Itu satu. Yang kedua, apakah Bang Berto juga bertanya, apakah rumput yang tumbuh di bawah naungan pohon bisa digunakan untuk biosaka? Ya. Terus kemudian
dari Ibu Saraswati, aplikasi biosaka untuk tanaman vegetatif atau generatif, ini jenis tanamannya. Nah, itu 3 pertanyaan, Mas Ansar. Persilakan. Di unmute dulu, silakan. Oke, yang pertama, biosaka bisa tidak untuk ternak gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah uji cobanya dari para petani. Saya hanya mendengarkan informasi dan testimoni dari para petani yang punya hewan ternak. Nah, biosaka ternyata sangat baik digunakan untuk ternak, mulai dari ayam, kambing, sampai pada ikan. Nah, dosisnya bagaimana? Mereka sebenarnya hanya menggunakan sedikit sekali biosaka. Untuk sapi, 1 kali minum itu hanya 10 mili. 10 mili untuk sekitar 10 liter air. Nah, tapi dampaknya kata mereka mulai dari perkembangan daging sampai perubahan warna bulu itu sangat baik sekali. Terus untuk di ikan, tingkat stres, tingkat kematian dari ikan itu sendiri sangat minim ketika diberi pakan peletnya biosaka. Nah, tentunya ini inovasi dari petani ya. Biosaka ini saya hanya membuka sedikit pengalaman yang saya lakukan, terus mengundang beragam reaksi dari para petani sampai mereka uji coba sendiri. Biosaka kan hanya pakai rumput. Mereka yakin biosaka bagus untuk ternak. Nah, mereka cobakan, ternyata biosaka bukan racun, ternyata biosaka berdampak positif kepada ternak mereka. Nah, jadi biosaka sangat baiklah untuk peternakan, diminumkan jangan berlebihan juga. Terus selanjutnya, apakah biosaka tanaman-tanaman yang ada di bawah naungan seperti rumput-rumputan yang di bawah naungan, di bawah pepohonan, di bawah hutan itu bisa dibuat biosaka? Nah, ini kan juga lingkungan ekstrim. Kebanyakan tanaman budidaya tidak mampu tumbuh dengan baik di naungan, terutama di bawah pepohonan-pepohonan. Nah, bahan tersebut bisa juga kita ambil, ya, kita pakai untuk membuat biosaka. Uji coba kita menanam jagung atau padi yang tadinya di tempat teduh tidak mampu berproduksi dengan baik, setelah disemprot biosaka menjadi bisa berproduksi dengan baik. Ini mungkin ya benar, biosaka elisitor itu mampu menularkan sifat adaptasinya. Terus selanjutnya tadi tentang apa, Bapak? Yang ketiga, aplikasi biosaka untuk tanaman masa vegetatif atau generatif, dari Ibu Saraswati. Biosaka selama ini kita gunakan untuk seluruh fase, mulai dari perlakuan benih sampai pada panen. Jadi hanya menggunakan satu larutan untuk semua fase tanaman. Petani yang menggunakan biosaka melakukan itu sampai pada panen. Ketika fase generatif tetap disemprot biosaka, tetapi biasanya ditambah dengan larutan yang mengandung kalium. Kalau untuk padi yang mereka pelaku organik, kadang ditambah dengan air kelapa atau dengan buah pisang. Juga dilakukan perematan dengan tangan. Jadi buah pisang tidak difermentasi juga, diambil air kelapa dan buah, diremet menggunakan tangan, habis itu dikombinasi. Dosisnya juga sedikit untuk fase generatif. Biosaka 50 mili, untuk pengisian air kelapa juga 50 mili, disemprotkan secara kabut. Nah, hasil yang kita amati, pengisian untuk di padi ataupun pemicu buah untuk di tanaman jambu misalnya, mangga atau kopi, itu jauh lebih baik dari yang sebelum menggunakan biosaka. Terus bisa juga ketika mereka masih semi organik, pada saat fase generatif, biosaka dengan dosis yang sama itu boleh dicampur dengan kalium fosfat atau MKP atau SP36 yang sudah dilarutkan.
dengan dosis yang sangat minim juga. Kalau MKP hanya 1 sendok cukup untuk 15 liter air dicampur biosaka. Pengisian padi kita itu bisa sampai penuh seluruh malainya. Bahkan padi yang dihasilkan dari biosaka untuk per kuintal gabah di Blitar itu ada yang mencapai di atas 70 kilo beras. Jadi rendemennya jauh lebih baik dan pertumbuhannya mungkin tidak sebaik dari penggunaan pupuk kimia, tapi hasil dari anakan ataupun hasil dari bobot berasnya itu jauh lebih baik dari yang menggunakan pupuk kimia. Ya mungkin itu lebih kurangnya. Ya, Mas Ansar, itu pertanyaan tadi. Ada satu lagi, ini Ibu Titi Yuliati mengatakan bahwa ingin melihat contoh lahan pertanian yang menggunakan biosaka. Nah, kalau buat Ibu Titi ini ada 2 nih Bu Titi. Pertama, bisa langsung pesan tiket kereta api langsung ke Blitar, ketemu dengan Mas Ansar ya. Di kebunnya langsung, nanti bisa lihat. Yang kedua virtual ya, Bu Titi bisa buka YouTube, kemudian bisa ketik tadi biosaka Bapak Muhammad Ansar dan kemudian Blitar, nanti ada. Itu mungkin dari saya ya. Kita masuk ke penghujung acara. Saya lihat ini waktu kan cepet banget ya. Kita tadi mulai jam 7, saat ini udah pukul 8.37, sebentar lagi kita akan sudahi webinar malam ini. Tapi saya mau kasih kesempatan kepada teman-teman yang ada di Zoom, apakah ada yang mau bertanya langsung kepada Mas Ansar? Saya hanya berikan kesempatan pada 2 penanya saja, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya langsung nggak kepada Mas Ansar? Nanti panitia spotlight. Silakan. Mungkin raise hand dulu, kemudian Boleh, angkat tangan lagi. dulu boleh, angkat tangan, kemudian nanti kita ini. Silakan. Pak Berto, ya silakan dinyalakan mic dan kalau bisa kameranya Pak Berto. Kalau nggak ada, Pak Berto, silakan Pak Berto. Ya, selamat malam. Sudah. Selamat malam. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas Ansar. Ya. Saya dari Flores ini. Wow. Dari Flores. Manggarai ya. Manggarai Flores. Saya perhatikan beberapa bulan yang lalu di YouTube itu tentang pembuatan biosaka. Dan dari penjelasan yang disampaikan oleh Mas Ansar yang didukung oleh Kementerian Pertanian, saya sangat penasaran. Setelah itu saya coba buat sesuai dengan teknik-teknik yang disampaikan oleh Mas Ansar, mulai dari pemilihan rumputnya, proses peremasannya. Setelah saya coba, jadi untuk pertama, untuk 5 liter saya ambil bahannya rumput ini di pinggir-pinggir jalan. Jadi kemudian saya berusaha untuk coba di tanaman cabai di pinggir rumah. Saya amati setelah itu cabainya berbuah lebat, kemudian tumbuh tunas baru yang lebih sehat lagi. Dan saya juga uji coba di ubi jalan. Disemprot, reaksi ubi jalan terhadap biosaka sangat baik sekali. Langsung ada perubahan warna di ubi. Kemudian pertumbuhan umbinya bagus. Nah, tapi setelah itu Mas Ansar, saya bikin yang kedua lagi, gagal. Saya mau coba bikin yang kedua, gagal. Saya tidak tahu, setelah saya amati kegagalan itu seperti di penjelasannya, mungkin pengaruh saya ambil bahannya setelah hujan turun pada saat itu.
Itu menurut pikiran saya, mungkin pengaruh itu, atau mungkin saya menggunakan air hujan. Itu saya punya pengalaman. Tapi dari bahan yang jadi sampai sekarang sudah 4 bulan, warnanya masih tetap tidak berubah, masih warna hitam kecoklatan. Rencana nanti untuk musim tanam ini tanaman padi atau tanaman jagung. Itu rencana Mas Ansar. Jadi saya bersyukur, berterima kasih kepada Mas Ansar sebagai penggagas Biosaka ini. Mudah-mudahan ke depannya daerah saya akan ke para petani. Karena selama ini para petaninya sangat kesulitan untuk mendapatkan pupuk, harga pupuk yang semakin tinggi. Kemudian pada saat dibutuhkan, pupuknya tidak ada. Nah, itulah kendalanya. Jadi saya bersyukur kepada Mas Ansar yang sudah menemukan Biosaka ini, dan mudah-mudahan petani daerah saya bisa menemukan Biosaka. Terima kasih Mas Ansar. Selamat malam. Ya, sama-sama Pak. Oke. Tolong saya diberikan co-host untuk audio yang satu lagi, kebetulan sinyalnya kurang bagus. Argon, oke, sudah Kak Yudi. Oke. Jadi saya kebetulan pakai ini. Oke. Mungkin saya bantu dulu. Pak Wido Suryo tadi angkat tangan dari Bogor. Silakan nyalakan mic-nya, Pak. Ya, Pak Wido, silakan. Ini mohon maaf teman-teman ya, sinyal di tempat saya biasanya nggak ada masalah, tiba-tiba malam ini ada ini. Mas Wido langsung pertanyaannya apa? Singkat, padat, dan jelas kepada Mas Ansar. Silakan. Mas Wido, silakan dulu audio. Oke, untuk suara. Suaranya berisik Kak Yudi, dari Pak Wido ya. Pak Wido bisa dinyalakan mic-nya? Baik, mohon izin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Bapak Ansar terkait pembuatan Biosaka ini, terutama di pengaplikasiannya Pak, apakah ada waktu tertentu misalnya Biosaka disemprotkan sebelum pukul 8 pagi atau bagaimana Pak? Dan pertanyaan kedua, Silakan Mas Wido, dinyalakan audionya. Ya, Mas Wido boleh dinyalakan audionya, silakan. Nah, lanjut. baik, mohon maaf tadi ada gangguan. Apakah sudah, pertanyaan kedua, apakah sudah ada ini Pak, kasus kelebihan dosis dalam penggunaan Biosaka dan berdampak negatif pada tanaman? Karena yang saya tahu, kalau semuanya dari bahan organik, kalau kita pengaplikasiannya kelebihan dosis itu tidak masalah. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu apakah sudah pernah terjadi dampak negatif dalam penggunaan Biosaka yang berlebihan, dan yang kedua terkait waktu penggunaan atau penyemprotan Biosaka. Terima kasih. Oke, makasih Mas Wido. Dipersilakan kepada Mas Ansar. Pertanyaan terakhir ini. Ya, terima kasih untuk pertanyaan, dan tadi adalah testimoni ya dari Bapak yang ada di Flores. Terima kasih sekali. Bapak sudah berhasil membuat Biosaka dengan baik, dan bahkan dengan kualitas yang sangat baik. Sampai hari ini belum ada perubahan terhadap larutan tersebut. Nah,
itulah biosaka. Tapi ada kesalahan tadi yang kedua, kenapa gagal dalam membuat biosaka. Nah, saya sering menjelaskan, cari biosaka pada suasana-suasana ekstrim. Terus mungkin yang belum diketahui adalah mencari bahan biosaka jangan di saat setelah hujan atau pada saat kondisi mendung. Kenapa? Pada saat setelah hujan, semua tanaman itu terlihat semuanya baik. Jadi mereka semua menyambut berkah dari alam, dari yang Tuhan berikan kepada bumi. Rumput itu semuanya dalam kondisi yang sangat baik, semua terlihat baik. Kita tidak mampu menilai lagi mana yang tidak beradaptasi, mana yang tidak. Semuanya terlihat sangat paripurna pada saat setelah hujan. Kita mungkin sering terkecoh ketika melihat tanaman pada saat setelah hujan, karena banyak sekali bahannya biosaka. Nah, makanya saya sering menyarankan jangan mencari bahan pada saat kondisi ini. Terus kalau untuk air hujan itu sebenarnya tidak ada masalah. Justru akan sangat baik membuat biosaka dengan menggunakan air hujan, meskipun biosaka bisa dibuat dengan menggunakan air apapun. Jadi kesalahannya hanya itu, Bapak ya, mencari bahan setelah hujan, karena hama turun, ya, serangan apapun yang ada di tanaman, jamur semua tidak terlihat dengan kasat mata ketika terjadi setelah terjadi hujan. Terus yang kedua, biosaka bisa diaplikasikan kapanpun, kapan saja, pagi, siang, sore, bahkan malam hari, biosaka bisa diaplikasikan. Biosaka makanya sampai saat ini tidak disebut sebagai pupuk organik, tapi elisitor organik, ya, atau sinyal. Elisitor itu adalah sinyal. Ciri-cirinya bagaimana? Ini menurut referensi dari penyampaian Profesor Robert Manurung, ketika terjadi kelebihan dosis pada biosaka. Pada umumnya penggunaan bahan organik semakin banyak semakin baik. VOC yang terjadi selama ini semakin banyak menggunakan dosisnya semakin baik dampaknya untuk tanah maupun untuk tanaman. Tapi di biosaka tidak demikian. Banyak sekali kasus, ya, di awal saya mengenalkan biosaka itu terjadi error di lapangan pada tingkat petani. Mengapa? Mereka menganggapnya ini kan bahan organik. Kenapa bisa seperti ini? Nah, biosaka sering, ya, dulu di awal kita melatih, jadi perjalanan biosaka lumayan cukup menyita waktu dari satu petani ke petani yang lain. Sering terjadi error, bahkan ada juga petani yang gagal panen di awal itu. 2 hektar jagung gagal panen. Itu padahal hanya dengan dosis 40 mili per 15 liter. Nah, apa yang terjadi? Dari umur 1, mulai awal nyemprot, perlakuan benih sudah benar. Dari mulai umur 10 hari sudah benar. Umur 1 bulan, penggunaan biosaka pada tanaman jagung memimpin di lahan itu. Dari semuanya, biosaka yang paling bagus. Nah, petani berpikir, ini kan bahan organik cuma dari rumput, ya. Harusnya semakin banyak semakin bagus. Nah, pada saat itu petani tidak menggunakan dosis yang dilebihkan sebenarnya, tetap menggunakan 40 mili, tapi penyemprotannya itu tidak secara kabut. Jadi basah seperti POC, ya. 40 mili atau 50 mili penyemprotan basah seperti penggunaan POC. Itu tanamannya gosong dalam waktu 3 hari. 1 kali 24 jam, ya. Itu tanamannya langsung menguning. Nah, ini yang terjadi di biosaka. Kenapa saya sering menyarankan harus taat SOP biosaka. SOP itu kita cari bersama-sama dengan petani-petani di Blitar tentunya, sesuai dengan pengalaman petani. Kalau untuk melon, ini boleh percaya atau tidak, ya. Untuk hortikultura, melon, semangka, kacang panjang, timun, tomat, biosaka dosisnya hanya kisaran di angka 10 mili untuk 15 liter air. Jika kena 20 mili penyemprotannya basah,
itu daunnya bisa langsung penebalan, bisa mengkerut. Nah, ini fakta-fakta kita di lapangan. Biosaka tidak boleh digunakan dengan dosis berlebihan. Itu tadi, semakin banyak angin justru semakin mudah kinerja biosaka ini. Hari ini di Blitar sudah ada yang mampu nyemprot biosaka per hektar itu hanya menghabiskan 2 tangki semprot yang ukuran 15 liter. Artinya 1 hektar hanya habis 30 liter saja untuk tanaman padi dan jagung. Nah, ini cukup unik dan akhirnya membuat banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti biosaka. Sebenarnya ada bahan apa di biosaka itu, padahal hanya menggunakan rumput. Yang tadinya saya sempat dicurigai, jangan-jangan biosaka dicampur bahan kimia tertentu. Sampai ada yang ngomong, jangan-jangan biosaka ini nuklir. Ini cukup ekstrim, tapi setelah mereka membuat dan mengaplikasikan biosaka, kok hanya seperti ini saja, tapi dampaknya bisa sebegitu besar gitu ya. Nah, artinya memang kita masih perlu banyak sekali pertanyaan yang tentunya bukan kapasitas saya untuk nantinya bisa menjawab. Ini adalah kapasitas para akademisi, para peneliti, para profesor yang mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti biosaka ini. Nah, tapi dengan fakta-fakta di lapangan, saya menekankan dalam setiap pertemuan, biosaka 3M. Memilih bahan atau meramu, membuat dengan sikap hati dan pikiran yang baik. Yang ketiga adalah taati SOP, cara mengaplikasikannya. Nah, mungkin itu yang perlu dipahami dalam biosaka ini. Kata Bu Vera, jangan remehkan rumput. Saya sudah 10 tahun, sejak 2010, artinya sudah 12 tahun juga. Mungkin saya dan Bu Vera, ini ternyata Bu Vera guru saya sebenarnya. Sudah dari 2010, 12 tahun. Iya. Saya cuma bisa milih sampah aja, Master. Kalau rumput saya lagi belajar. Ini saya jadi tambah nih. Jadi selain saya ke Batam nih, saya harus ke Blitar juga nih, ke tempatnya Mas Ansar nih ya. Saya janji ini jadi udah nambah janjinya ini nih, ke Blitar dan juga ke Batam ya. Oke, Mas Ansar, menarik sekali malam ini. Cuman waktu jua yang memisahkan kita ya. Kita akan masuk ke closing penutup. Satu yang saya mau tanya gini, Mas Ansar, ini saya lihat kan banyak teman-teman yang mau bertanya ya, teman-teman yang mau ini. Mohon izin, apakah boleh nomor kontak Mas Ansar itu kita share kepada teman-teman di chatroom? Apakah diperbolehkan? Ya. Oke, diperbolehkan untuk panitia, silahkan nomor kontak Mas Ansar bisa di-share di chatroom. Jadi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa melanjutkan ya, karena saya yakin teman-teman banyak petani, pekebun yang ada di sini malam ini yang ingin juga belajar dari keberhasilan teman-teman di Blitar dan juga dari gagasannya Mas Ansar ya. Nah, Bu Vera, saya mau minta tolong Bu Vera nih kasih closing statement atau salam penutup buat kita semua, apa-apa saja yang kita bisa dapat malam ini. Kepada Bu Vera Tan, dipersilahkan. Saya lihat ya, jarang sih acara seru begini, Pak Yudi. Terutama karena adanya Pak Yudi sebagai moderator. Aduh, saya jadi malu, Bu. Jangan terlalu dipuji, Bu. Saya biasa-biasa aja. Dan pintar mengorek ilmu. Nah, sudah itu peserta kita ya, setia banget malam ini. Dari awal sampai sekarang, cuma beberapa orang yang pamit dengan alasan tepat. Yang lain kayaknya masih mau kerja lembur malam sampai jam 12 malam, terasa masih mampu juga. Seru banget. Dan di chatting room itu pertanyaannya itu sangat banyak. Jadi tanda tanya besar. Jangan-jangan ini kayaknya sekali nggak cukup nih acara kita. Kalau itu saya bisa kasih jawaban kalau memang dibutuhkan, kalau memang ada kebutuhan, Ecogreen Mahitala siap bantu ya Bu Vera ya, jangan takut. Kita selalu mau bantu Bu Vera ya, dan semua teman-teman yang ada di Indonesia seperti saya juga dicontohkan
ada Mas Ansar, ada Bang Paris, ada Bang Ranto, ya, yang selalu Saya juga all out membantu kita semua. sebenarnya kalau nggak ada tim Mahitala, nggak ada Zoom Peratan di Mensos. Tidur aja saya malam main HP aja. Ya, kalau nggak shopping kata Winnie. Nah, jadi kita jangan bubar langsung ya untuk pertanyaan lanjutnya dan mencoba praktek langsung. Nah, itu harus dilakukan dan harus yakin. Bila ada salahnya, ada kekurangannya, tanya langsung dengan Pak Ansar, kita bisa sambung lagi acara Zoom dengan cara dengan pelatihan ini yang biosaka kita untuk yang lebih mendalam lagi. Saya rasa ilmu Pak Ansar selama 10 tahun lebih tidak segini aja, masih segudang. Ya teman-teman, jadi cari waktu yang lain, kita korek lagi ilmu master kita ini. Ya Pak Yudi ya. Siap, Bu Vera. Sangat Oke. terima kasih teman-teman. Terima kasih sama-sama. Semuanya. Ya, Bu Vera, saya kenal Bu Vera belum lama, Bapak Ibu, teman-teman, kakak sekalian ya. Tapi saya merasa Bu Vera ini seperti kakak saya sendiri. Jadi banyak hal yang beliau itu kalau cerita sama kita itu apa adanya. Tujuannya satu, untuk kebaikan. Untuk kebaikan siapa? Umat manusia. Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, Eco Green Mahitala selalu bekerja sama dengan orang-orang hebat yang selalu rendah hati. Tadi seperti saya bilang ya, ada Bang Ranto, ada tadi Bang Ansar ya, dan selalu ke depan akan banyak orang-orang lain yang akan hadir bersama-sama dengan Eco Green Mahitala. Satu hal yang pasti, kita ini harus percaya dengan kearifan lokal ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pertanian modern betul mungkin bisa menghasilkan dengan yang pupuk kimia dan lain bisa menghasilkan. Tetapi kalau kita ingin tanaman kita, alam kita itu betul-betul alami, betul-betul sehat, dan juga yang dihasilkannya itu sehat untuk umat manusia, kita harus kembali ke alam. Kembali ke alam bukan hanya sebagai slogan ya, tapi Mas Ansar sudah setia 12 tahun melaksanakan pemakaian biosaka. Tapi harus disiplin. Tadi kan dibilang ya, kalau dia pakai ini nggak boleh kebanyakan, jangan sampai basah dan lain. Itu harus betul-betul diikuti. Terkadang tadi Bu Vera betul juga bilang, petani kita pintar-pintar. Saking pintarnya jadi keminter katanya. Jadi lebih pintar daripada ini. Jadi malam ini terima kasih Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman sekalian sudah mengosongkan gelasnya. Kita sama-sama belajar. Nomor telepon Mas Ansar sudah juga di-share di grup, di chatnya, jadi teman-teman bisa meng-add, kemudian bertanya langsung kepada beliau. Bahannya juga sudah kita share di dalam Google Drive, silahkan bisa diklik, bisa diunduh, dan bisa jadi panduan kita. Tugas Bapak Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian, para penggiat pertanian yang juga mengelola perkebunan dan lain-lainnya, segera melaksanakan praktek di lapangan, mulai besok pagi. Kalau malam ini nggak hujan, coba lihat kiri kanan, mana rumput yang tumbuhnya ekstrim. Nah, itu mulai dicari, silahkan ya. Jadi kalau nanti ada tiba-tiba tetangga lihat, ih si Bapak ini lagi ngapain ya, nunduk-nunduk ke bawah ngambil rumput. Nah, itu adalah praktisi biosaka yang mulai untuk mencoba berkeliling mencari bahan-bahan untuk biosaka. Oke. Bapak, Ibu, kakak, dan teman-teman sekalian, terima kasih. Malam ini kita semua sudah mengisi waktu dengan hal yang sangat positif. Saya dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Mas Ansar. Matur suwun sangat Mas sudah hadir bersama-sama dengan kita semua malam ini. Saya jadi tambah satu saudara lagi. Saya punya saudara yang nanti kalau saya satu waktu jalan-jalan dolan ke Blitar, saya punya teman di sana, ada Mas Ansar. Kemudian Bu Vera juga yang selalu membimbing kita semua. Terima kasih. Bu Vera itu apa ya, kalau saya bilang itu orangnya tuh asik banget lah gitu loh pokoknya ya. Dan tadi nggak pelit ilmu ya. Terima kasih juga sudah hadir malam ini. Eco Green Mahitala bangga membantu teman-teman sekalian, Mas Ansar dan Bu Vera untuk menyelenggarakan webinar mengenai biosaka. Waktu jualah yang memisahkan kita, dan saya mewakili Eco Green Mahitala mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman sekalian.
Dan jangan lupa sampai bertemu kembali di lain kesempatan, di lain acara, di topik yang berbeda. Salam hijau lestari untuk bumi Indonesia. Terima kasih dan selamat malam.